Jews because they are working for the Roman government. Dan mereka ini menindas, memakaikan apa yang ataupun menyalahgunakan kuasa mereka seperti hari ini ya untuk menindas orang mereka sendiri untuk kegunaan mereka sendiri. So I think that's one of the strong point lah ya. Oleh kerana itu saya rasa there is no way ya kalau kita lihat lah, ini fikiran saya ya, memilih Markus ataupun Matius itu menjadi ya seorang disciple atau rasul itu boleh kita membuat gospel itu questionable ataupun boleh dipersoalkan ya kebaikan keikhlasannya kerana like we say the process is long. Dia menulis Injil ini ya selepas dia sungguh-sungguh mengenal Yesus, hidup dia sungguh-sungguh dirubah dan that is when he wrote the gospel, not early on in the years. Kalau mungkin awal dia mengenal Yesus mungkin juga, tetapi ini dia sudah cukup matang. Dia sudah melalui banyak perkara bersama Yesus and he know what he's going through. Okay, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Madeline. Ya, apa yang dikatakan beliau itu memang benar. Kalau kita melihat daripada konteks penulisan dia, Injil ini ditulis setelah daripada pelayanannya bersama dengan Yesus selama 3 tahun ya, hampir 3 tahun ya. Jadi dalam masa itu ada proses-proses dialah seperti mana yang sudah dikongsikan oleh Ibu Madeline sebentar tadi, dan ini memberikan satu keutuhan lah di mana apa yang dipertanyakan yang selama ini diragukan, bagaimana ketulinan the genuine of penulisan Matius ini boleh diragukan ataupun diambil seterus ataupun hanya diterima bulat-bulat begitu. Okey. Dan itu menjadi juga kepentingan dia, kerana mengapa kita harus belajar identitas Matius ini kan? Identitas Matius ini, dan itu menolong kita supaya kita tidak akan mudah terpedaya dengan pikiran-pikiran kita ini. Kalau kita merasakan bagaimana dia seorang yang korupsi, itu bagus seperti mana yang dikatakan yang dipertanyakan oleh pada Joshua Maren ya, dia seorang pemungut cukai. Kalau saya juga orang luar, kalau saya dalam hal penginjilan, masuk dalam bidang penginjilan, dan saya adalah orang luar, dan saya juga boleh diperhadapkan dengan soalan pertanyaan seperti ini. Benarkah? Bagaimana kamu orang-orang Kristen boleh mengimani Injil Matius ini, sedangkan Matius ini latar belakang seorang yang korupsi, seorang pemungut cukai yang tidak disukai oleh orang-orang Yahudi sendiri. Bagaimana Injilnya boleh diterima oleh orang-orang Yahudi kalau engkau mengatakan ia ditulis untuk orang-orang Yahudi kan? Nah, ada cara-cara kita. Terima kasih. Ya, ada lagi 3 menit. Kasih karunia. Okey, Bapak Joshua Maren, okey ya? Okey ya? Okey, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sampai di sini kita punya sesi kita. Terima kasih dengan semua. Okey. Dan harapan saya supaya kita sama-sama bertumbuh ya dalam Tuhan, dan kita adalah jemaat Tuhan yang dipakai Tuhan bukan hanya untuk sesi ataupun hari ini, tetapi untuk hari-hari yang mendatang. Dan saya percaya Anda telah memberikan waktu Anda, tenaga Anda untuk Tuhan, belajar daripada firman dan pimpinan Roh Kudus. Saya percaya Anda lebih diberkati. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha adil dan saksama. Allah yang maha adil. Saya percaya walaupun kita semua ini anak-anak Tuhan, tapi kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, ya walaupun hanya 1 jam, saya percaya, karena Tuhan itu sifatnya adil, maka anak kita ini menerima berkat yang lebih berbanding orang-orang yang tidak memberi waktu untuk Tuhan. Itu kalau kita berbicara soal sifat Tuhan lah, dia adalah Allah yang adil. Dan jangan takut, jangan khawatir, terus berjalan dalam pimpinan Tuhan, berikan waktu kita. Tuhan akan memberkati kita lebih, bahkan melimpah lagi daripada orang-orang yang lain. Oke, dan itu menjadi kita punya prinsipal kita, dorongan kita, firman Tuhan sendiri. Sebelum itu,
kita tutup, kita doa dulu lah. Ya, siapa yang volunteer boleh tutup kita di dalam doa. Ada yang volunteer kah? Okey, kita minta ya penghormatan daripada Ibu Jensi lah ya. Kita untuk tutup kita di dalam doa. Okey? Ya, lama tak dengar suara dia, baru hari ini ada, puji Tuhan. Ya, okey, mari kita berdoa dengan suara yang kedengaran. Terima kasih Bapa. Kurababa syukurana nasandol buyana syakarababa sandri. Kami bersyukur Tuhan kami boleh belajar daripada eksposisi yang tidak yang hanya sederhana pada hari ini Bapa, daripada Injil Matius ini Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan Yesus Engkau yang akan menolong kami lebih mengerti, memahami akan Engkau Tuhan, bagaimana pelayanan yang telah Kau lakukan ketika Engkau masih hidup di muka bumi ini. Dan kami berdoa ya Tuhan bahwa setiap pemilihan-Mu atas hidup para rasul-Mu satu ketika dahulu tidak pernah menjadi satu kesilapan, karena mereka memang melakukan ajaran-ajaran sampai pada hari ini Tuhan. Meskipun sudah 2000 tahun, kami masih boleh menerima ajaran yang sama seperti mana yang keluar daripada mulut-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih atas pemeliharaan ini Bapa. Terima kasih karena untuk 2000 tahun sampai pada hari ini Roh Kudus masih bekerja dan memperhati serta melindungi setiap kebenaran-kebenaran ini, walaupun hanya disampaikan hanya atas kertas dan titik nota pena, tetapi kami tahu Tuhan bahwa semuanya berjalan dengan baik. Kami boleh belajar, kami boleh mengadaptasi, bahkan meneladani setiap perkataan firman-Mu ya Tuhan melalui pembacaan Injil Matius ini Bapa. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan waktu pada hari ini Bapa, dalam perusahaan, bisnis, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Kuserahkan mereka dalam tangan-Mu yang berkuasa. Engkau berkarya dalam kehidupan mereka, melepas, menolong mereka Tuhan, dan Engkau menyertai sebagai perisai dan benteng hidup mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Baba shunduru borona sendiri. Ura baba shotoro bono sondoro mono shunduri na shindri. Haleluya Jesus. Thank you Father. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ura baba sendiri mana sundoro baba sunduru. Haleluya, haleluya Jesus. Kurana nashinduru koro baba shendri. Ura baba shinkiriana siteri mana sondoro baba kuriana nashikiriana sondoro rodo ikaraba. Terpujilah Yesus, terpujilah Yesus, terpujilah Yesus. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami Bapa. Jawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami kesabaran ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kurana sendiri. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Sudah habis doa ya. Yesus, haleluya Bapa, kami di sorga, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa atas pernyataan-Mu Tuhan. Buat kami Bapa, dari awal ibadah kami Tuhan hingga ke akhirnya Bapa. Bapa, kami serahkan pribadi lepas pribadi di dalam tangan-Mu ya Bapa. Apa yang kami lakukan hari-hari berikutnya Tuhan, kami tuntun, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tuntun kami ya Bapa. Begitu juga hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan akan firman-Mu buat kami pada hari ini Tuhan. Kau berkati dia dengan luar biasa ya Tuhan. Kau pakai dia Tuhan Yesus Tuhan. Oh Tuhan, kami serahkan segala-galanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami mengucapkan syukur Tuhan atas firman-Mu pada hari ini ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Ya, terima kasih semuanya.
Maaf ya Ibu Jensi, saya ingat kamu lupa on mic tadi. Ya. Kumat kami. And then saya repeat balik lagi tu. Oh ya, Gari. Dapat itu 2 kali itu. Double berkat lah. Okay. Tak apa. Okay. And then, terima kasih banyak ya. Tuhan memberkati. Terlepaslah kami ni Okay. Bye. Blessed Sunday. Okay. Ya, bye-bye. God bless. Bye. God bless. Okay. Tuhan memberkati. Okay, Tuhan memberkati.